Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah di semester 2 pada materi rangkuman subtema 1 tema 5. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai rangkuman subtema 1 tema 5. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah, pada materi bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang cuaca. Anak-anak sudah baca bukunya belum? Apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, jadi cuaca ini bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat ya anak-anak. Contoh cuaca di daerah Banyuwangi Kota itu sedang cerah, namun bisa juga berbeda pada daerah lain. Contoh di Rogo Jampi, ternyata di Rogo Jampi sedang turun hujan, berarti cuacanya di Rogo Jampi sedang turun hujan, artinya cuaca hujan. Nah, itu berbeda-beda dalam suatu tempat seperti itu dan dalam waktu yang singkat. Jadi cuaca ini bisa berubah-ubah dengan waktu yang sangat singkat. Kita akan mempelajari macam-macam cuaca ya anak-anak hari ini. Ada cuaca hujan petir, ada cuaca hujan, ada cuaca cerah berawan, ada cuaca cerah, kemudian ada cuaca berawan. Kita akan pelajari pada slide selanjutnya ya anak-anak. Yang pertama adalah cuaca cerah. Pada cuaca cerah ini, matahari bersinar sangat terang tanpa dihalangi oleh awan. Pada cuaca cerah ini anak-anak, matahari ini bersinar sangat terang tanpa dihalangi oleh awan sedikit pun. Kemudian suhunya juga terasa hangat atau panas. Anginnya berhembus secara perlahan. Bisa anak-anak perhatikan pada gambar ya, itu terlihat mataharinya sangat cerah. Kemudian ada cuaca cerah berawan. Cuaca cerah berawan, jadi mataharinya bersinar namun tidak terhalang sepenuhnya oleh awan. Jadi masih bisa terlihat mataharinya ya anak-anak dan terlihat gumpalan awan. Bisa anak-anak perhatikan pada gambar ya, ada matahari dan ada awannya. Selanjutnya cuaca berawan. Nah, cuaca berawan ini langit diliputi oleh awan dan sinar mataharinya terhalang oleh awan sehingga anak-anak tidak bisa melihat mataharinya dan udara terasa sejuk. Nah, bisa anak-anak lihat pada gambar, terlihat awan-awan yang bergumpal ya anak-anak. Ini adalah cuaca berawan. Biasanya pada saat cuaca berawan itu udaranya terasa sejuk. Selanjutnya cuaca hujan. Cuaca hujan ini terlihat dari jatuhnya air dari langit, suhu terasa sangat dingin dan sinar matahari terhalang oleh awan sehingga kita pun tidak bisa melihat sinar matahari pada saat cuaca hujan. Bisa anak-anak lihat pada gambar ya, awan yang disertai titik-titik hujan. Kemudian cuaca hujan petir, jatuhnya air dari langit disertai petir, angin berhembus kencang. Jadi pada saat hujan petir ini, titik-titik air dan disertai dengan adanya petir. Biasanya kita tahu ya anak-anak, ada hujan yang tidak ada petirnya serta ada hujan yang disertai petir. Nah, kalau yang disertai petir berarti cuaca hujannya adalah cuaca hujan petir. Bisa anak-anak perhatikan pada gambar ya, awan, titik-titik hujan, serta petir. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk awan ya anak-anak. Bentuk awan itu ada 3 anak-anak, awan sirus, awan kumulus, dan awan stratus. Nah, biasanya ini juga pernah kalian lihat ya anak-anak. Anak-anak pasti pernah melihat bentuk-bentuk awan yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Nah, apa sih tandanya awan-awan tersebut? Itu bisa menandakan cuaca yang akan datang. Bisa anak-anak perhatikan ya, awan sirus. Awan sirus ini gambarnya seperti ini anak-anak, berupa awan berwarna putih seperti kapas dan berbentuk serabut halus, di mana awan sirus ini menandakan perubahan cuaca cerah menjadi mendung dan akan turun hujan. Selanjutnya, awan kumulus. Awan kumulus ini berbentuk gumpalan putih. Awan ini biasanya berukuran besar dan berbentuk seperti bunga kol. Awan kumulus ini menandakan perubahan cuaca menjadi cuaca cerah ya anak-anak. Selanjutnya adalah awan stratus.
Awan stratus ini berbentuk seperti lapisan tipis berwarna putih dan berukuran luas. Nah, awan stratus ini adalah menandakan akan terjadinya gerimis ya anak-anak. Bisa dilihat gambar awan stratusnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mencari informasi pada bacaan. Nah, yang harus kalian tahu terlebih dahulu dalam mencari informasi pada bacaan ini, kalian harus membaca bacaan dengan teliti dan seksama ya. Kita baca ya, cuaca hujan. Judulnya adalah cuaca hujan. Cuaca hujan adalah keadaan ketika titik-titik air jatuh ke permukaan bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Sinar matahari terhalang oleh kumpulan awan. Nah, ini termasuk paragraf 1 ya anak-anak. Nah, yang Ustazah beri lingkaran merah itu paragraf 1. Kita lanjut ke paragraf 2 ya. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Hujan terjadi karena ada proses pendinginan. Hujan dapat dibedakan menjadi hujan gerimis dan hujan lebat. Saat hujan gerimis, titik-titik air yang jatuh sangat kecil dan jarang. Saat hujan lebat, titik-titik air yang jatuh besar dan kerap. Yang Ustazah beri tanda merah, lingkaran merah itu merupakan paragraf kedua ya anak-anak. Dalam paragraf kedua ini, anak-anak bisa menemukan informasi bahwa terdapat 2 macam hujan, yaitu hujan gerimis dan hujan lebat. Untuk paragraf pertama tadi, kita menemukan informasi bahwa ketika cuaca hujan, itu langit menjadi gelap, sinar matahari terhalang oleh kumpulan awan, dan udara terasa dingin. Itu merupakan informasi pada paragraf pertama ya anak-anak. Kita lanjut ke materi PPKN ya anak-anak. Oke, di materi PPKN ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman asal suku, asal daerah. Nah, yang pertama ada keberagaman asal daerah. Nah, walaupun kita berbeda-beda dari asal yang berbeda, dari asal daerah yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai anak-anak. Nah, di sini ada makanan khas daerah, empek-empek dari Palembang, soto Makassar dari Sulawesi Utara, sate dari Jogja, papeda dari Papua, dan karedok dari Jawa Barat. Anak-anak bisa melihat gambarnya. Oke, selanjutnya ini ada dari Sulawesi Selatan mengenai pakaian adat, tarian, dan rumah adat ya. Bisa anak-anak perhatikan mulai dari Sumatera Utara. Nah, ini pakaian adatnya, tari tortor. Kemudian ada lagi selanjutnya Jawa Timur, ada pakaian adatnya, ada tari remong, dan rumah adat joglo. Selanjutnya ada dari daerah istimewa Yogyakarta, ada pakaian adatnya, ada tari serimpi, dan ada rumah bangsal kencono dan rumah joglo. Kemudian ada dari Kalimantan Barat anak-anak. Nah, ini tari monong, rumahnya adalah Istana Kesultanan Pontianak dan alatnya adalah mandau. Nah, anak-anak, itu merupakan keragaman yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk itu kita sesama bangsa Indonesia harus saling menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing ya, karena itu merupakan salah satu semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Materi selanjutnya adalah SBDP. Pada materi SBDP ini kita akan mempelajari tentang lagu yang berjudul Di Timur Matahari. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Nah, lagu tersebut bisa anak-anak praktekkan ya di rumah dan mengirimkan voice note-nya kepada Ustazah Aisyah ya. Selamat mencoba menyanyikan dengan baik. Nah, di sini Ustazah mempunyai catatan ya anak-anak. Ustazah ulangi lagi, ketukan kuat itu berada pada awal birama.
dan ketukan lemah itu berada pada kedua, ketiga, keempat notasi angka pada setiap birama. Untuk yang bernilai 3 ketuk adalah ketika ada angka diikuti dengan 2 titik. Untuk yang bernilai 2 ketuk adalah ada angka, notasi angka, kemudian diikuti 1 titik. Kemudian jika setelah titik ada angka, berarti angka tersebut bernilai 1 ketuk. Dan ketika ada angka kemudian ada garis di atas, berarti bernilai setengah ketuk. Jika terdiri dari angka saja tanpa titik, tanpa garis, berarti bernilai 1 ketuk ya anak-anak. Kita perhatikan pada notasi berikut yang Ustadzah beri tanda lingkaran merah itu merupakan ketukan kuat karena berada di awal birama ya anak-anak. Berarti angka 4, 7, dan 6 merupakan ketukan kuat. Terus kita menentukan angka 4. Angka 4 itu setelah angka 4 ada titik. Oleh sebab itu, angka 4 bernilai 2 ketuk. Selanjutnya adalah angka 3. Angka 3 ini memiliki nilai ketuk 1 ketuk ya anak-anak, karena dia setelah titik. Selanjutnya angka 6, setelah angka 6 terdapat 2 titik, berarti angka 6 ini memiliki nilai ketuk 3 ketuk ya. Baik anak-anak, sekian penjelasan untuk SBDP. Kita lanjut ke materi PJOK. Pada materi PJOK kita akan belajar mengenai kombinasi gerak bertumbuh dan keseimbangan. Nah, pada gerak kombinasi ini adalah mengikuti atau menirukan burung bangau. Yang pertama adalah berdiri tegak, kedua tangan direntangkan dan pandangan ke depan. Langkah kedua adalah mengangkat kaki kiri lalu menekuk ke depan dan bertumpu pada kaki kanan serta harus mempertahankan posisi tersebut. Ketiga, lakukan gerakan yang sama dengan bertumpu pada kaki yang sebelah kiri. Jadi bergantian ya anak-anak antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini untuk melatih keseimbangan kalian. Selanjutnya kita akan belajar kombinasi gerak keseimbangan dan berputar. Nah, ini bisa kalian lakukan ya. Bisa kalian contoh. Yang pertama adalah posisi kedua tangan dapat direntangkan ke samping, diangkat ke atas atau diluruskan ke depan. Saat berputar, bertumpu menggunakan satu kaki. Jadi dalam melakukan kegiatan atau gerakan ini, anak-anak juga harus memperhatikan keseimbangan anak-anak dan pandangan harus selalu mengarah ke depan. Jangan lupa selalu lakukan pemanasan dulu sebelum melakukan olahraga ya, agar tidak mengalami cedera anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi MTK. Nah, di MTK ini kita akan belajar mengenai pecahan anak-anak. Nah, pecahan itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Masih ingat tidak bagian pembilang itu yang mana, bagian penyebut itu yang mana? Kita akan ulas lagi ya. Nah, di sini Ustadzah mempunyai bilangan 1/3. Pembilang itu yang berada di atas. Diingat-ingat ya anak-anak, pembilang langit. Berarti langit itu ada di atas, berarti yang atas merupakan pembilang. Sedangkan yang di bawah adalah penyebut, bumi. Bumi itu ada di bawah yang sedang kita injak. Seperti itu cara menghafalkannya ya anak-anak. Nah, kita akan belajar menentukan nilai pecahan ya anak-anak. Di sini ada gambar dengan gambar A, B, C. Nah, di gambar A itu yang diarsir berwarna hijau. Satu lingkaran dibagi menjadi 4. Kemudian yang diarsir hanya 1. Berarti nilai pecahan tersebut adalah 1/4. Yang A memiliki nilai pecahan 1/4. Jadi 1 itu merupakan bagian yang diarsir. Kemudian 4 itu dari satu lingkaran dibagi menjadi 4. Jadi kita hitung keseluruhan bagian dari lingkaran ya. Kemudian yang B ada 2 yang diwarnai hijau atau diarsir. Berarti 2 merupakan pembilang. Kemudian untuk penyebutnya kita hitung seluruhnya anak-anak ya. Nah, satu lingkaran itu dibagi menjadi 8. Berarti 2/8 yang B. 2 merupakan pembilang, artinya yang diarsir, sedangkan 8 adalah penyebutnya, keseluruhan dari lingkaran tersebut. Kemudian untuk yang C, kita lihat anak-anak yang diarsir warna hijau itu ada berapa? Dihitung ya, ada 1, 2, dan 3. Berarti 3 itu merupakan pembilangnya.
Sedangkan untuk menentukan penyebutnya, anak-anak bisa hitung seluruh lingkaran. Ya, satu lingkaran gambar C itu dibagi menjadi berapa? Itu anak-anak hitung, kita hitung ya. Yang C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, satu lingkaran itu ternyata dibagi menjadi 12 bagian. Jadi jawabannya adalah 3/12. Begitu ya anak-anak, bisa kalian catat pada bukunya masing-masing dan Ustazah akan melanjutkan soal latihan di slide selanjutnya. Diikuti dan disimak baik-baik ya. Nah, di sini Ustazah mempunyai soal latihan ya anak-anak. Nomor 1 itu ada satu bagian yang diarsir, kemudian satu lingkaran itu dibagi menjadi 2. Jadi jawabannya 1/2. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 itu bagian yang diarsir ada berapa anak-anak? Dihitung yang diarsir warna hijau 1, 2, 3. Berarti ada 3. Berarti 3 merupakan pembilangnya. Kemudian kalian hitung berapa kotak. Satu kotak itu dibagi berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya 3/4. Kemudian nomor 3 anak-anak perhatikan nomor 3 itu yang diarsir dengan warna biru. Berapa anak-anak yang diarsir dengan warna biru? Ada 2, 1, 2. Nah, berarti pembilangnya 2. Sedangkan penyebutnya adalah keseluruhan bagian yang diarsir ataupun yang tidak diarsir. Keseluruhan bagian adalah 4. Jadi satu kotak tadi dibagi 4, berarti 2/4. Untuk nomor 4, kita perhatikan ya anak-anak, itu ada gambar segitiga dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi menjadi 3. Nah, kita lihat yang diarsir berwarna pink. Yang berwarna pink ada berapa anak-anak? 1, 2. Jadi ada 2 merupakan pembilangnya dan satu segitiga tersebut dibagi menjadi 3. Oleh sebab itu, jawabannya adalah 2/3 ya. Ustazah ulangi lagi ya, untuk yang diarsir merupakan pembilang. Untuk penyebutnya adalah keseluruhan bagian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai soal cerita. Nomor 1, martabak pada gambar dibagi untuk 6 orang. Setiap orang akan mendapatkan titik-titik bagian. Nah, ini Ustazah mempunyai gambar ya. Anggap saja gambar 6 kotak ini merupakan martabak. Ya, jadi martabak ini Ustazah bagi menjadi 6. Jadi setiap orang akan mendapatkan 1/6 bagian. Nah, kalau anak-anak masih bingung kenapa kok bisa jawabannya 1/6, jadi seperti ini anak-anak. Kan tadi Ustazah punya satu martabak dalam keadaan utuh. Kemudian satu martabak ini Ustazah bagi menjadi 6. Maka kalau seperti itu berarti tulisan pecahannya itu berarti 1/6. Ya, jadi satu martabak utuh Ustazah bagi menjadi 6, 1/6. Jika satu martabak utuh Ustazah bagi menjadi 8, berarti 1/8. Jadi bisa dilihat pembaginya. Kalau satu martabak Ustazah bagi menjadi 5 potong, berarti nilainya adalah 1/5. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai soal cerita lagi ya, tipe yang kedua. Soalnya adalah ibu membagi kue menjadi 6 potong. 2 potong akan diberikan kepada ayah dan 4 potong akan diberikan kepada saudara. Bagaimana jika ditulis pecahannya? Nah, sekarang anak-anak Ustazah sudah potong kuenya menjadi 6. Tadi di soal 2 diberikan kepada ayah dan 4 diberikan kepada saudara. Jadi yang berwarna biru itu untuk ayah, sedangkan yang berwarna merah adalah untuk saudara. Nah, kalau seperti ini berarti untuk ayah kan 2 anak-anak, sedangkan kuenya itu ada 6. Berarti untuk ayah bisa ditulis 2/6, bukan 2/4 ya, karena penyebut adalah keseluruhan bagian yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Kemudian berapakah pecahan kue untuk saudara? Nah, saudara ini mendapatkan 4 potong anak-anak.
Jadi 4/6 itu adalah yang diperoleh oleh saudara. Jadi jika ditulis pecahannya seperti ini ya. Ayah mendapatkan 2/6 bagian kue, sedangkan saudara mendapatkan 4/6 bagian kue. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustadzah. Silahkan anak-anak catat ya. Dan jangan lupa harus sering berlatih ya agar lebih memahami lagi. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.